Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pertama-tama kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita semua berdiri untuk berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apa ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang manusia dalam perubahan berkelanjutan. Oke. Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang terjadi dalam setiap masyarakat manusia. Manusia cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu. Kita lihat yang pertama, perubahan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanannya kehidupan masyarakat. Heresitus mengungkapkan pantare, yang artinya adalah tidak ada yang tidak berkembang dalam kehidupan manusia atau tidak ada yang berubah dalam kehidupan manusia. Masyarakat atau manusia sewaktu-waktu akan bergerak dan berubah. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan juga ada yang berlangsung sangat cepat. Arah perubahannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keadaan yang baik atau progres, atau keadaan yang buruk dalam kurung atau bisa disebut regres. Kita lihat yang kedua tentang berkelanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lainnya. Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi. Yang pertama, waktu, masa silam. Yang kedua, masa sekarang dan masa yang akan datang. Misalnya adalah kita lihat perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota yang sangat kecil. Di kota-kota kecil itulah tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang berkumpul dari kota-kota kecil mengalami proses yang menjadi kota sehingga menjadi kota yang sangat besar. Di sini demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota. Kesinambungan terjadi bila satu masyarakat baru hanya melakukan adopsi-adopsi lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintahan kolonial mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja. Belanda meniru raja-raja pribumi. Sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa kini ataupun di masa yang akan datang nanti. Berhubung dengan konsep waktu inilah dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan waktu. Yang pertama kita lihat faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kita lihat yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Kita lihat yang pertama dulu, perubahan penduduk. Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu disebabkan oleh adanya kelahiran atau kematian dalam suatu masyarakat.
Namun juga bisa juga karena adanya perpindahan penduduk baik transmigrasi ataupun urbanisasi. Dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk daerah yang dituju serta berkurangnya jumlah penduduk di daerah yang ditinggalkan mereka. Akibat terjadi perubahan dalam struktur masyarakat seperti munculnya profesi dan kelas-kelas sosial. Yang berikut kita lihat penemuan-penemuan baru. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses discovery, invention, dan inovasi. Yang berikut kita lihat konflik dalam masyarakat. Suatu konflik yang kemudian disadari dapat memecahkan ikatan sosial. Biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Apabila demikian, maka biasanya terbentuk keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya terjadi konflik. Yang berikut pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat. Revolusi di Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945, mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Hal itu diikuti dengan berbagai perubahan, mulai dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Yang berikut kita lihat faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Baik, kita lihat yang pertama, faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Bagi manusia, alam mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan. Misalnya, alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cinta kepada alam. Alam sebagai sumber mendorong manusia untuk cinta kepada alam. Alam adalah sumber penyedia bahan-bahan makanan, pakaian, serta keperluan manusia lainnya. Mengingat pentingnya alam bagi kehidupan manusia, maka sudah seharusnya kita menjaga keserasian hubungan kita dengan alam. Misalnya, kita selalu mereboisasi ulang hutan yang telah gundul untuk tetap menjaga alam kita supaya tetap indah. Yang berikut kita lihat peperangan. Peperangan yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar, baik seluruh wujud budaya, sistem sosial, dan unsur-unsur kebudayaan fisik maupun seluruh unsur kebudayaan sistem pengetahuannya. Yang berikut, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang pertama kita lihat, apabila terjadi hubungan primer, maka akan terjadi pengaruh timbal balik. Di samping dipengaruhi suatu masyarakat akan mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Yang kedua, apabila kontak kebudayaan terjadi melalui sarana komunikasi massa seperti radio, televisi, majalah, atau surat kabar, dalam hal ini pengaruh kebudayaan hanya terjadi sepihak, yaitu pengaruh dari masyarakat yang menguasai sarana komunikasi massa tersebut. Jadi kesimpulannya adalah manusia terus mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi sangat besar-besaran dan relatif singkat. Perubahan itu juga terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, seperti kita ketahui tadi, faktor internal dan faktor eksternal. Oke, baik, hari ini kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Namun sebelum kita menutup pelajaran hari ini, patutnya kita juga bersyukur kepada Tuhan. Oke, baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai jumpa.